Gue pengen kalian untuk like, share, dan subscribe juga. Jangan lupa buat follow youpoint.id. Bener gak sih? Benar. Benar, youpoint.id dan juga IndiHome karena banyak banget nih paket-paket yang bisa kalian nikmati. Dan jangan lupa juga follow di sosial media kita. Instagram ada di addiction.ff. Itu lengkap banget karena kalau lu mau tahu updatean Youpoint eSport lainnya nih, karena nextnya Desember juga kita bakal ada turnamen buat komunitas juga. Kebetulan nanti kayaknya gue juga bakal nge-cash. Oh jadi, ya? Wah pede banget Anda. Kayaknya Desember jajan gue bakal lebih banyak. Udah gitu di tag ya? Kayaknya. Oh kayaknya. Maksudnya kan ini kode. Oh iya Lu sih. gimana sih? Iya, jadi buat teman-teman semua yang masih mau nonton dan pengen seru-seruan gitu kan, pastiin kalau kalian tetap nontonin kita dan juga subscribe channelnya, follow Instagramnya biar nggak ketinggalan seputar turnamen youpoint.id ini. Karena di sini adalah wadah di mana kalian bisa menemukan para pro player bertemu dengan tim-tim komunitas. Dan Betul. yes, kita udah saksikan di sini kayaknya nggak bakal ada yang early fight, walaupun udah ada suara tembakan tadi dari arah pick, tapi belum ada yang terkena down atau memberikan damage nampaknya. Baru Delta aja yang cukup kena mungkin 20 hit point aja. Bener, dan yang sebenarnya rapat di sini cuma ada di posisi pick aja, itu juga beberapa teman-teman Dranex lebih milih mundur ya di sini. Dan nggak cuma itu, karena tadi gue juga sempat lihat DG, kemudian ada The Prime juga yang sedikit bergeser ke arah field kanan. Kok field sih? Pick. Jauh juga ya? Jauh. Pindah pulau. Pindah pulau. Dari Bermuda ke Purgatory. Betul. Jadi kalau kita ngomongin Purgatory, lu tahu nggak dari tumbuhan malas, Purgatory itu adalah sebuah dunia fana, kayak dunia di setelah kehidupan. Alasannya apa? Enggak, itu emang artinya. Oh, Purgatory. itu memang artinya, Betul. meaning, definisi dari katanya. Betul. Oh. Gitu. Jadi kayak kalau Bermuda itu artinya di mana anak-anak muda berkumpul bersama. Oh, oke. Kayaknya itu buatan-buatan dia aja deh. Kalau itu buatan gue. Buatan lo. Pantes. Sangat berbeda definisinya ya. Ya, jadi buat teman-teman nih, gua kasih tahu kalau jadi caster nih, gua kasih tahu ya. Okay. Kayak caster itu gimana caranya biar bisa menghibur kalian juga, karena nggak selamanya yang nonton itu mengerti tentang gameplay. Jadi kalian bakal bosen kalau cuman nontonin pembahasan game aja. Mungkin juga kan salah satu misalkan dari emaknya si Jojo nonton. Kan emaknya Jojo nggak tahu pembahasan gamenya. Jadi harus entertaining juga gitu. Harus bawa emas, saya masih muda. Iya benar. Mumpung masih muda. Oke, ya terima kasih info gratisnya ya di sini, berbagi oleh caster Skylar nih, baik banget. Iya, gratis berbagi gratis tanpa harus bayar ya. Karena ilmu itu gratis. Gitu. Nggak perlu bayar. Oke, ya nyambung kan gue. Tapi kalau ada yang bayar, ya nggak apa-apa sih. Iya. Kok masih dilanjutin sih? Nggak apa-apa. Iya udah, padahal gue udah selesai. Oh, iya. Oke. Nggak apa-apa. Iya, jadi intinya seperti itu ya. Dan yes, kita bakal balik lagi ke game yang kali ini. Kita bakal ngeliat gimana Bigetron yang udah masuk di Bermuda bakal coba untuk bertahan dan melakukan lootingan seadanya dulu. Karena kalau kita ngomongin Mars Electric nih, nggak terlalu banyak lootingan loh. Yes, betul. Dan lebih ke arah gedungnya gede, tapi lootingannya dikit gitu kan. Pelit gitu. Aduh, ada yang udah terkena down begitu aja. Dimana Vince berhasil mendapatkan Gary, sementara tim-tim dari Bigetron bakal coba untuk merapat atau tidak, langsung di end aja, dipulangin ke lobby. Wah, ini menarik ya, karena Lynx juga di game-game sebelumnya gue lihat dia sampai menuju top 3 sampai top 4, itu killnya banyak banget Skyla. Cuman tadi di game sebelumnya, menurut lu tadi lumayan konsisten gak dari Lynx itu sendiri? Dari Lynx gue ngelihat mereka tetap konsisten walaupun gak di placement pointnya, tapi gue ngelihat mereka oke ketika mereka masih berempat. Jadi kayak kalau misalkan mereka masih berempat nyampe ke late game, ini merupakan salah satu sinyal yang cukup berbahaya menurut gue buat tim-tim lain. Karena Lynx sendiri bermain cukup pasif tapi efektif juga gitu. Yes, ngomong-ngomong tentang pasif tapi efektif, banyak juga tim-tim yang menerapkan hal tersebut seperti kayak DG. Betul. Dunia game yang kita tahu lebih decide untuk nyari poin eliminasinya di late game. Tapi kita geser dulu ngomong-ngomong tentang poin eliminasi, karena ada yang bakal pecah dari Red Bull Rebellion dan juga In Your Head. Yes, sudah ada yang terkena down begitu aja. Kucai dan juga temannya menyisakan 2 orang, dan Red Bull Rebellion di sini mengambil keuntungan dari tim yang masih banyak banget. Ada respon duluan cukup baik. Ahmad More melakukan tembakan ke arah Mr. Home, langsung terkena down begitu aja. Sementara Dudes bakal duel, apakah bisa dikembalikan? Dan yes, that's it, berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Dan In Your Head harus dipulangkan ke lobby dengan Calvin yang berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya. Yes, ini finally Red Bull Rebellion setelah akhirnya harus terseok-seok di game-game perawalan ya. Ada beberapa kali gue juga ngeliat Mr. Home yang dibuka sebagai bait tapi terlalu nggak setup
dan juga terlalu cepat opennya dari Mr. Home di beberapa game sebelumnya. Sekarang Red Bull Rebellion yang finally ketemu lagi sama In Your Head di early game justru langsung mengubah skenario nya. Ini yang gue suka sih dari dinamika Free Fire, di mana gak cuma dari buyahnya aja yang selalu berbeda, tapi dari satu game per game lainnya setiap fightnya itu bisa langsung dari tim yang sama tapi ceritanya tuh berbeda. Nggak bakal melulu begitu ya? Iya betul, jadi kayak fresh gitu loh nontonnya. Fresh. Iya. Oke. Iya, happy From the fresh. oven nggak? From the oven. Oke, jadi kalau kita ngomongin tadi ada Calvin yang ternyata melakukan emote ya. Iya. Dia ketawa-tawa gitu Betul. emote ya. Kira-kira kenapa tuh? Ya selebrasi, Selebrasi. bahagia karena akhirnya mereka naik statistiknya. Oh, bukan akhirnya aku menemukanmu kan? Iya, oke. Oke. Kan kalau lu udah menemukan, kalau Betul. gua nggak relate. Oh iya, Jadi betul gua juga. okein aja. Dan lu lihat nih ada yang nyangsang ya. Ya. Ada yang nyangsang Halo. di atas apa ini? Apa ini ya? Apa ini? Ini konstruksi. Iya, dan aduh, dia sadar gak ya di sini Mr. 05 bakal open fire, nampaknya ditembakin karena Mr. Home udah cukup sekarat dan langsung bakal dipulangin ke lobby aja karena Mr. Home bakal turun ke bawah. Tembakan yang gak ada yang kena. Ada tembakan balasan dari Z dan itu dia. Iya, itu nih menarik ya. Karena gue hampir gak pernah ngeliat setup Mr. 05 dari tempat ini. Ini something new juga sih buat gue untuk di posisi observatory itu sendiri. Keren, Tapi kalau ngomongin tentang EVOS di observatory udah nggak heran ya. Betul. Karena udah jadi tempat dia juga lebih, dan sekarang udah pasti bergeser juga ke posisi CPR lebih tepatnya. Masih bersama dengan Red Bull Rebellion dari Sam 13, sang kapten juga yang masih berusaha untuk ngasih satu damage output lagi dari dua orang Red Bull Rebellion. Yes, ada damage critical yang diberikan kepada Calvin. Sementara itu bakal ada duel antara Calvin dan juga Sam 13. Udah ada yang berhasil knockdown lagi yaitu Z. Dan di depan sana sang kapten Sam 13 udah berhasil mendapatkan satu poin eliminasi tambahan, disusul oleh Street yang berhasil memulangkan Red Bull Rebellion ke lobby setelah tertawa terbitlah Tusun. Oh my god. Karmanya cepat banget ya. Iya, Instan bos. Instan karma. Waduh, tapi maksudnya Red Bull Rebellion ternyata secara kurva masih cukup turun. Walaupun Benar. tadi kebantu dari satu squad untuk di early game, tapi terlalu cepat punishment-nya yang menurut gua nggak cukup buat ngedobrak angka dia secara placement keseluruhan standing sih. Iya, tapi lu nggak perlu sedih ya karena Gua nggak sedih walaupun Red Bull Rebellion Tusun, ada Boss Nightmare yang benar-benar tusun mulu dari game awal. Iya. Kalau yang lu yang Jangan ngomong sedih. nggak dosa. Nggak dosa, Iya, nggak kalau apa-apa. yang ngomong nggak dosa, nggak apa-apa. Dan itu kan berdasarkan faktual. Oh, baik ya. Fakta. Baik. Ya, oke. Dan berdasarkan rasa sakit hati juga. Oh enggak. Oh, enggak. Gue Enggak ya? anaknya gue PMA soalnya. Oh, Menurut gue kalem santuy. di setiap ada kekalahan di situ ada pembelajaran. Oh, Anjas. waduh. Oh, Keren juga dia. gitu. Ada backsoundnya segala kan. Iya, biasa kan Boleh lah. lu kalau meme-meme gitu ada backsoundnya Iya. gitu kan. Oh, mungkin nanti next tim produksi boleh ya kalau Skyla lagi agak geser dikasih gitu kan. Nah, ada iya. voice-voice-nya. Ada efek-efeknya Iya, gitu ya. gitu. Heeh. Karena kalau nggak kayak sama Skyla tuh fresh, gue ketawa mulu bawaannya. Benar. Iya, jadi gue bisa ngerasain rasanya jadi dia ya, ketawa mulu. Iya, happy. Happy. Dan di sini gue mau nanya buat teman-teman survivors, di sini siapa yang cita-citanya mau jadi pro player tapi HP-nya J2 Prime? Untung gak disponsori. Oh iya, patah-patah. Iya betul. Waduh, jangan ya. Aduh. Enggak, J2 Prime itu bagus. Iya. Iya, dan ada tembakan juga ke arah bawah. Udah berhasil mendapatkan satu poin eliminasinya. Riza nampaknya cukup baik dan efektif ya. Dan ada M-God yang udah melakukan rushing ke arah bawah. Tapi kalau nggak berhati-hati ada tim yang bisa mendengar peperangan antara kedua tim ini nih. Betul, ngomong-ngomong tentang mendengar, gue rasa Bos juga bisa merasakan kalau misalnya sempat disindir sedikit sama Skyla, makanya ngasih langsung poin eliminasi di awal-awal, masih berempat juga Skyla dan dapat satu lagi, tapi enggak. God justru yang harus tumbang begitu aja, dan langsung di finish ini dengan sangat cepat juga Sky. Yes, karena kita bisa ngeliat juga gimana pergerakan dari M-God menurut gue cukup ini ya. Oh, tapi hati-hati karena udah ada yang bakal fight lagi. Di bawah ada yang bakal ikutan juga. Ada tembakan ke arah mereka juga dan Heidi harus sudah memberikan info ke temannya kalau ada tim berbeda yang bakal masuk menjadi orang ketiga. Kalau mereka di sini nggak mundur, bakal dihajarin. Dan oke, itu dia Vici bakal langsung dipulangkan ke lobby aja dan Lynx-nya berhasil dipulangkan ke lobby menyisakan Dranix versus Boss Nightmare di sini. Yes, betul, dan ini menariknya karena Dranix tadi sempat berusaha untuk jadi third party dari fire-nya udah dibuka juga, tapi Bos gue rasa punya waktu buat setup lagi sih, walaupun sebenarnya dia udah disadvantage secara jumlah juga dengan kehilangan seorang M-God tadi yang terlalu bisa gue bilang cukup terburu-buru. Nggak disiplin. Yap. Yes. Dan oke, kita ke ini, ke samping dulu, di mana ada Bermuda Captain. juga ya. Yes.
Ya ini memang di Bermuda. Kita lihat dulu, ada 2 orang dari Bigetron Maksud gue sebenarnya. Cape Town, kenapa jadi Bermuda? Iya, makanya kayak ini udah jelas gitu Iya, di benar, Bermuda benar. 2 Sorry. kali. Iya, iya. Dan Siap. oke, kita menyaksikan di sini Bigetron yang jarang banget turun ke Cape Town. Akhirnya mereka ke Cape Town. Ada apa dengan Bigetron? Apakah mantap Bigetron atau tidak nih? Kita bakal saksikan sesaat lagi karena kita lihat Bigetron sendiri udah kehilangan 2 orangnya melawan DG Azriel dan kawan-kawan. Yes, dan DG yang kita tahu memang sering main di pinggiran juga karena memang lebih defensif kali ini. Kita lihat yang ternyata lebih unggul juga secara jumlah. Harusnya 2 orang yang udah dipanis sama teman-teman DG. Sebuah skema yang gue rasa pengen jadi pembelajaran buat Bigetron, drop point yang berbeda di side-nya, tapi ternyata masih belum dieksekusi dengan cukup baik karena sudah menumbangkan 2 orang dari Bigetron. Wow. Tapi ternyata Rhaegar dengan satu clutch yang sangat bagus sekali terhadap satu dari DG juga, tapi Ikam berhasil berkesan lagi Oh ke arah my belakang. Rhaegar lagi-lagi berhasil 1 versus 2. Another day, another match juga kalau kita lihat permainan yang bagus banget dari seorang Rhaegar tentunya. Yes, menyisakan Ikam sendiri di sini menggunakan senjata spasial. Bakal sedikit kesulitan. Ada langsung jump shot oleh seorang DG Abax di sana. Gue nggak ngerti kayak kenapa tadi Ikam nge-lag kayak ada. mungkin ya? Iya. Soalnya terlalu lambat sih menurut gua respon yang harusnya nggak terjadi ketika lo dalam kondisi sadar, tapi oke mungkin itu connection. Terlalu lama sih. Iya, terlalu lama sih responnya itu. Terlalu lama sendiri. Oh, iya. Ya, Ya, baik. Terima kasih. sama-sama. Saya yang relate soalnya. Saya nggak yakin sih Soalnya dia. kan tadi lu ngomongin Iya. masalah nggak relate. Gue Oke. cari coba yang relate sama lu gitu. Nggak relate juga. Oke, dan Iya. kalau kita saksikan tadi, lu bisa ngeliat gimana Rhaegar udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Harus dieliminasi, tapi Ikamnya berada dari sedikit kejauhan yang akhirnya membuat Rhaegar sendiri kesulitan gitu. Betul. Tapi ini menariknya Rhaegar ini performanya nggak turun loh. Karena ngomong-ngomong kemarin juga dia memberikan sebuah performa yang sama. Dimana Rhaegar ini dipaksa untuk ngelawan sampai dengan 3 orang dan berhasil ngedapetin juga. The way dia berhasil mendapatkan 2 orang kayak tadi. Itu dia tentunya Rhaegar yang masih satu darah dengan Amek ya. Oke. Dan- Tolong move on Abaxnya harus dipulangkan ke lobby aja. Kenapa move on? dari Amek. Iya. Iya. Terus? Ya udah. Oke. Dan Kan yes. move on titik udah. Benar. Kalau kita lihat di sini dari TP-nya sendiri mereka cukup sigap Oke. melihat kondisi yang dimiliki dari teman-teman DG, kayak abahnya sendiri pas lagi jalan tiba-tiba ada yang matahin begitu aja kan. Tapi lu lihat deh dari TP-nya sendiri nggak ada intensi untuk melihat kayak gimana caranya kita nge-reroute pergerakan dari musuhnya gitu. Yes, ini juga The Prime yang sebenarnya masih standing alone dengan 4 playernya dan 1 orang dipaksa buat kayak buka vision sih dengan pakai kaleng yang menurut gue itu cukup basic karena banyak juga ya orang Betul. yang lakuin hal kayak gitu. Cuman ada 1 kaleng, satunya dipakai buat kayak buka dulu karena ini safe zone-nya udah semakin kecil juga dan lebih banyak open field-nya, jadi penting banget buat ada satu yang bener-bener tahu kira-kira positioning dari 1 poin ke 1 poin yang lainnya tuh ada di mana gitu. Ya bener banget. Dan di lain sisi kalau kita lihat ternyata zonanya memihak lagi sama EVOS nih. Tapi kalau lu lihat lagi dari sendiri mereka bisa dapetin 1 checkpoint yang aman kalau mereka mau berputar sedikit. Mereka Agak- naik ke atas iya, dikit gitu. ke atas karena dan agak bisa jadi space time juga kalau misalnya ses naik ke atas buat teman-teman DG. Akhirnya keluar dari nahan zonanya dan masuk lebih dekat lagi untuk arah safe zone itu sendiri. Yes, betul. Dan kita menyaksikan di sini ada sekitar 4 tim yang udah mulai masuk ke zona, dan dari Dranik sendiri bakal dipaksa untuk bergerak ke dalam karena mereka juga sedikit kesulitan tentunya. Udah ada fight lagi kayaknya di depan antara tim TP dan juga tim Boss Nightmare, di mana Haide udah bakal langsung masuk begitu aja memberikan damage yang lumayan besar ke arah Razor di sini. Tapi ada respon gua yang cukup bagus dari kejauhan. Ada TM Apem yang berhasil mendapatkan 1 knockdown ya, bakal coba untuk melakukan reviving terhadap seorang. Oh my god, ada granat yang sekali lagi bakal dilemparin juga ke arah atas. 2 orang sekarang, dua-duanya dipulangkan ke lobby menggunakan apa tadi? Granat ya? Yes, itu bener-bener pas banget posisinya, dia udah hafal banget sampai akhirnya 2 orang juga harus tumbang. Tapi di sisi lain karena tadi gue juga sempat lihat ada notifikasi EVOS terhadap Dranex ini pecah di mana-mana dan bos harus rata Nightmare begitu aja oleh teman-teman dari The Prime. Yes, dari The Prime sendiri udah berhasil mengkoleksi 5 poin eliminasi. Udah cukup baik banget karena kehilangan 1 orang di fase late game menurut gua lebih lebih wise kalau misalkan mereka kehilangan 1 orang tapi berhasil mendapatkan 3 orang poin Yes, tambahan. apalagi ini udah tinggal nutup game juga karena Betul. kita udah mau memasuki late game itu sendiri. Tadi EVOS yang menurut gue posisinya sangat open field, di sisi lain masih ada 1 kompon yang berhasil di-secure juga sama Dranex dan bener aja di mana Dranex memanfaatkan posisi tersebut untuk mendapatkan 1 orang lagi dari EVOS yang posisinya jauh lebih terbuka.
Dranixnya bener-bener kayak di dalam zona, mereka tinggal nunggu gimana Betul. TP masuk ke dalam zona aja. Dan udah ada spray down juga, terkena critical damage tapi belum menghasilkan knockdown. Razor bakal coba nembak lagi dan dua kali tembakan terkena critical damage. Itu membuat pergerakan dari tim TP sedikit kehambat. Yes, tapi nggak berhenti sampai situ karena ternyata Dunia Games harus menyusul ke banyak tim lainnya dan gugur di posisi ke-6. Tersisa 5 tim kali ini sekali lagi dengan 19 orang juga. Ada beberapa tim ya so far yang masih kuat dengan 4 playernya. Masih ada tim comeback, masih ada Dranix juga, The Prime yang udah ke pick off 1 tadi ketika melawan Boss. Masih ada EVOS so far masih berempat ya? Masih berempat juga. Oke. Pembagiannya cukup unik juga dari EVOS. Gimana kita lihat abunya sendiri, dia nahan sendirian di daerah bawah. Dan kita lihat juga udah ada duel antara Dix dan juga Maung. Sementara itu Reo yang bakal coba masuk. Dan akhirnya Dix berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana. Melakukan duel dengan cukup bagus. Dan juga KZL harus menyusul. Arul udah cukup sekarat. Ada Sam 13 menggunakan tembakannya dari cukup jauh, tapi tidak menghasilkan apa-apa karena Street yang berhasil melakukan ending terhadap Maung. Sementara itu Mr. 05 dengan M79 udah melakukan keker-kekeran aja kalah Arul. Dranix bakal dipulangin ke lobby begitu aja. Sementara itu ada tembakan juga ke dalam dan langsung dipulangkan ke lobby oleh M79 dari Mr. 0505. Yes, this is the fire dari teman-teman EVOS Esport juga yang sudah mensekir 9 poin eliminasi. Hanya tersisa 2 tim aja kali ini, di mana saudara Esport yang sebenarnya masih berempat juga, Sam Ghost tuh teman-teman EVOS, dan comeback di sini udah harus kemakan sama zona juga dan menerima 2 firing dari sisi kanan dan juga kiri tentunya. Iya, dan teman-teman semua jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe video ini karena ini bakal seru banget. EVOS yang ngamuk lagi. 13 poin eliminasi udah dikumpulin dan bakal menjadi duel antara Ses dan juga EVOS. Tarik Ses, semongko. Yes, ini dia langsung ditarik ke depan ya, ke atas lebih tepatnya, karena ternyata zonanya lumayan dramatis, bos. Dan EVOS langsung meluncur nih, satu-satu ke arah bawah meluncur. Langsung turun ke bawah dan langsung ada Hayu meluncur di sana. Mr. 05 bakal coba menembak tapi M79-nya tidak memberikan damage yang maksimal. Sementara Fuk udah cukup sekarat. Street dari daerah atas bakal coba menahan pergerakan dari Jojo dan kawan-kawan. Lu bisa lihat pembagian yang dimiliki Sam 13 cukup bagus di sini dan gua rasa dari Ses bakal susah banget kalau dia nggak bisa dapetin Streetnya. Dan Sam 13 bakal lebih bermain agresif lagi ke arah bawah. Dan ini lu lihat deh, nggak bisa naik ke atas loh mereka. Betul. Dan dipaksa juga yang menariknya Sam 13 di sini langsung turun, sementara Street dari posisi berbeda. Sam 13 another one, another kill, 15 kill tentunya berhasil disecure oleh teman-teman dari EVOS Esport. Yap, dan di sini Fung yang lagi mengurung dirinya bakal ditembakin terus-terusan dengan Sam 13 dengan sangat cepat quick scope yang dimiliki dan EVOS Esports once again get the booyah. Wow, what a play di sini. EVOS ditutup dengan permainan yang sangat cantik dari solo play seorang Kaplan tentunya. Itu 15? No, 17? Wow. 17. 17. Gila. Gue udah gak tahu sih mau ngomong apa lagi. Gue Ya hapus dulu lu sih. nggak bisa pungkirin kenapa mereka mewakilkan Indonesia, ini Gokil jawabannya. ya. Ini jawabannya. Walaupun I mean- kalau misalkan gua main mungkin EVOS nggak bakal dapat kill sebanyak itu sih. Ya,